Kuliah kerja nyata bukan sekedar program pengabdian, tapi sebuah perjalanan belajar di luar ruang kelas. Belajar dari kehidupan masyarakat, dari alam, dan dari nilai-nilai kebersamaan. Tahun ini, perjalanan itu membawa kami ke sebuah desa yang tenang dan bersahaja di Kabupaten Demak, Desa Mrisan. Desa Mrisan menyambut kami dengan keramahan khas masyarakat Jawa. Terletak di tengah hamparan sawah dan jalur pertanian yang subur, desa ini memancarkan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Warga Mrisan hidup dengan nilai-nilai gotong royong yang masih sangat kuat, hal yang mungkin sudah jarang ditemui di kota-kota besar. Selama sekitar 1 bulan, kami tinggal dan berkegiatan bersama masyarakat. Kami menjalankan berbagai program KKN yang bertujuan untuk membantu pemberdayaan desa. Mulai dari penyuluhan pertanian berkelanjutan, pendampingan anak-anak dalam belajar, pelatihan digital untuk pelaku UMKM lokal, hingga kegiatan bersih lingkungan dan sosialisasi kesehatan. Namun, lebih dari sekedar kegiatan, KKN di Desa Mrisan adalah pengalaman hidup. Kami belajar tentang ketulusan, tentang bagaimana warga saling membantu tanpa pamrih, tentang bagaimana kebahagiaan bisa tumbuh dari hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat di pagi hari, tawa anak-anak saat bermain, atau sekedar obrolan ringan di teras rumah warga. KKN kalau menurutku itu kegiatan yang berlangsung di pelosok desa yang terpencil, susah listrik, susah air, semuanya susah menurutku kalau dengar kata-kata KKN. Ekspektasi waktu aku memutuskan untuk mengikuti KKN itu yang paling pertama adalah dapat teman baru, terus dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat cara belajar yang baru dengan cara pengaplikasiannya dan pengabdiannya ke masyarakat. Itu sih salah satu kayak pengalaman baru yang mungkin gak akan kita dapatkan kalau kita gak ikut KKN gitu. Untuk programku itu tentang psikoedukasi ke ibu-ibu fataliat. Jadi program psikoedukasi aku itu berjudul Orang Tua dan Remaja Yuk Mengenali Hubungan Amat Desa Sehat, yang tentu saja ini berangkat dari permasalahan yang ada di Desa Mrisan gitu. Nah, di sini aku membahas tentang periode masa remaja berdasarkan buku psikologi dan juga jurnal-jurnal yang aku temukan. Nah, ini aku membahas tentang periode masa remaja, tugas perkembangannya, terus juga seksualitas remaja, lalu tentang kehamilan di luar pernikahan hingga hubungan romantis yang sehat. Jadi kenapa aku menyasar ibu-ibu dan bukan remajanya? Karena dengan ibu-ibu itu memiliki peran yang cukup penting ya dalam keluarga. Jadi diharapkan bisa memberitahu anaknya, bisa memberi gambaran tentang pacaran sehat itu seperti apa, seperti itu, dan bisa ikut mendampingi anaknya mungkin yang mau masuk masa remaja atau sudah remaja. Ada program kerja kelompok yaitu membuat penunjuk arah yang tadinya belum ada penunjuk arah. Penunjuk arah ini digunakan untuk membantu warga lokal maupun warga asing yang akan mengunjungi desa tersebut. Salah satunya contohnya kurir paket. Kurir paket itu merasa kebingungan di mana sih letak RT 1, RT 2 hingga RT 6 di wilayah RW 1. Nah, dengan ada yang membuat penunjuk jalan ini atau pelang jalan, yaitu memudahkan aksesibilitas untuk mengetahui di mana lokasi dari RT tersebut. Kesan-kesannya tentu seru ya. Buat Calvin, dia tuh baik banget, dia benar-benar bantu banget, dia menjadi kodes yang benar-benar tanggung jawab. Bahkan dia kadang lupa dengan dirinya sendiri, dia lupa makan, bahkan dia marah sampai minta dia untuk makan karena dia saking tanggung jawabnya pada 29 anak yang ada di Desa Mrisan. Terus buat Aca, dia baik banget karena kadang kalau pernah malam lapar dia bantu masak dan dia benar-benar kayak masakan dia enak guys. Terus untuk Meta, terima kasih atas desain-desainnya, walaupun harus ada teriak-teriak dikit tapi desainmu oke. Dan untuk Bianca, terima kasih, maksudnya kamu selalu membantu tim untuk menyelesaikan laporan-laporan, kamu benar-benar yang kayak selalu remind di grup tentang laporan dan maksudnya kayak selalu ingetin semua hal-hal
dia juga benar-benar bantu untuk masalah MMP segala macam gitu. Terus ucapan terima kasih buat orang yang aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang terutama kelompok 16 untuk 20 harinya, bahkan ini lebih karena sebelum KKN pun kita sudah berdinamika bersama. Terima kasih banget karena kekompakannya udah solid dari awal dan hampir akhir ini. Terima kasih selalu mengingatkan satu sama lain, terima kasih saling support satu sama lain, dan terima kasih karena kayak ketika kalian merasa kurang apa, kalian tuh kayak mau untuk berani negur supaya kayak ya satu sama lain tuh nggak saling apa ya, bisa dikatain nggak saling ada miskom gitu kali ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk kehidupan KKN ini menjadi sangat menyenangkan karena ada kalian. Yang terakhir ucapan terima kasih ini yang pertama-tama aku pengen ucapin ke seluruh staf desa Brisan yang udah menerima kita dengan sangat baik dan menerima kita menjadi keluarganya. Lalu yang kedua untuk guru-guru di SDN Brisan udah membantu prokerku dengan sangat sabar, dengan sangat baik dan menerimaku dengan welcome. Selanjutnya untuk anak-anak juga, anak-anak di SDN Brisan terima kasih banyak udah mau antusias dan excited untuk ikut segala macam program-program yang aku bikin dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6. Terima kasih banyak. Terus juga buat masyarakat di sekitar posko, terima kasih juga udah mau menerima kita, udah mau merangkul kita. Terus juga maaf ya kalau misalnya kita sampai di posko itu berisik dan sampai late night berisiknya, dan maaf banget kalau misalnya kita mengganggu kalian. Terima kasih Desa Brisan atas hangatnya pelukan selama kami tinggal. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan untuk tumbuh bersama. Semoga sejak kecil kami bisa memberi manfaat dan silaturahmi ini tetap terjaga meskipun program telah usai.